para ibu bapak bisa mendengarkan dengan penuh konsentrasi karena sangat bermanfaat. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah akan Bante ceritakan ya. Cerita ini Bante ambil dari kitab suci Majjhima Nikaya ketiga sebagaimana yang diterangkan oleh Sang Buddha kepada para biku. Dikisahkan dalam kitab ini bahwa pada suatu ketika Sang Buddha berada di Sawati, di Jetawana, ya, di Taman Anathapindika. Suatu ketika Sang Buddha bertemu dengan para biku. Kemudian Sang Buddha berkata, "Oh para biku, andai kata ada dua rumah yang berpintu dan ada seorang laki-laki yang baik penglihatannya. Dia melihat orang-orang masuk berjalan hilir mudik bagaikan mata dewa yang telah disucikan, melampaui manusia biasa. Aku melihat makhluk-makhluk muncul lenyap. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Aku memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Makhluk-makhluk muncul lenyap. Disebabkan oleh tindakan mereka demikian. Oh para biku, makhluk-makhluk yang berharga ini, yang melakukan perbuatan baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran, bukan pencaci para yang mulia, memiliki pandangan benar, mempraktekkan pandangan benar, sesuai dengan tindakan mereka ini. Setelah tubuhnya hancur lebur, setelah kematian, maka ia akan terlahir di alam bahagia, bahkan di alam surga. Atau makhluk-makhluk yang berharga ini, yang berperilaku baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran, bukan pencaci yang mulia, memiliki pandangan benar, mempraktekkan pandangan benar. Setelah tubuhnya ini hancur lebur atau setelah kematian, ia akan terlahir kembali di tengah-tengah umat manusia. Tetapi makhluk-makhluk yang berharga ini, yang melakukan perbuatan buruk, baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran, pencaci para yang mulia, memiliki pandangan salah, mempraktekkan pandangan salah. Setelah tubuhnya ini hancur lebur atau setelah kematian, maka ia akan terlahir kembali di alam setan atau alam peta. Atau makhluk-makhluk yang berharga ini
tetapi melakukan perbuatan buruk, baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran. Pencaci para yang mulia, memiliki pandangan salah, mempraktekkan pandangan salah sesuai dengan tindakannya. Setelah tubuhnya hancur lebur atau setelah kematian, maka ia akan terlahir di alam binatang atau alam tiracana. Atau makhluk-makhluk yang berharga ini tetapi melakukan perbuatan buruk, baik melalui tubuh, ucapan maupun pikiran. Pencaci para yang mulia, memiliki pandangan salah, mempraktekkan pandangan salah sesuai dengan tindakannya setelah tubuhnya hancur lebur atau setelah kematian, maka ia akan terlahir kembali di alam yang kekurangan, alam yang tidak bahagia, alam siksa atau alam neraka, ya. Kemudian Ibu Bapak, orang ini nanti setelah mati nanti akan diseret oleh penjaga neraka. Kemudian dibawa ke hadapan Raja Yama. Ya, Raja Yama itu raja kematian. Selanjutnya penjaga neraka bilang, "Tuanku, orang ini semasa hidup di dunia ini berbuat jahat kepada ibunya. Dia berbuat jahat kepada ayahnya. Berbuat jahat kepada pertapa, brahmana. Orang ini juga tidak pernah merasa menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Mohon Tuanku menjatuhkan hukuman bagi orang ini." Nah, kemudian Raja Yama ini memeriksa. Kemudian ditanya tentang duta-duta surgawi yang muncul di dunia. Ya. Dia bilang, "Sahabat, pernahkah engkau melihat duta surgawi yang pertama muncul di dunia ini?" Kemudian dia menjawab, "Tuanku yang terhormat, saya tidak pernah melihatnya." Lalu Raja Yama tanya lagi, "Sahabat, pernahkah engkau melihat seorang bayi kecil yang tidur tengkurap di kotorannya sendiri, tidur di air kencingnya sendiri?" Lalu dia menjawab, "Oh, kalau yang itu saya pernah, Tuan." Kalau pernah nggak terlintas di dalam pikiranmu sebagai orang yang dewasa, orang yang pandai, aku pun akan mengalami kelahiran. Aku belum terbebas dari kelahiran. Kalau begitu, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lewat tubuh jasmani ini, ucapan dan pikiran. Tuanku yang terhormat, saya tidak memiliki pikiran seperti itu. Sahabat, berarti engkau telah lalai. Karena engkau lalai, berarti engkau telah tidak pernah melakukan perbuatan baik, ya, gagal melakukan perbuatan baik. Baik melalui tubuh, ucapan maupun pikiran. Perbuatan jahatmu itu bukan dilakukan oleh ibu, bukan dilakukan oleh ayah,
saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, sahabat, saudaramu. Perbuatan jahatmu itu juga bukan dilakukan oleh pertapa, brahmana, maupun para dewa. Tetapi perbuatan jahatmu itu dilakukan oleh dirimu sendiri. Maka engkau akan menerima akibatnya. Ya, maksudnya itu hasilnya, ya. Kemudian Raja Yama setelah bertanya demikian, lalu bertanya lagi tentang duta surgawi yang kedua. Sahabat, pernahkah engkau melihat duta surgawi yang kedua yang muncul di dunia ini? Kemudian dia menjawab, Tuanku yang terhormat, saya tidak pernah melihatnya. Sahabat, pernahkah engkau melihat seorang laki-laki, seorang wanita yang berusia 80, 90 tahun, 100 tahun, tubuhnya lemah, berjalan tertatih-tatih, badannya bengkok seperti siku atap, giginya ompong, rambutnya beruban, rambutnya menipis, rambutnya juga botak. Kemudian di kakinya, di tubuhnya terdapat bintik-bintik. Pernahkah melihat orang seperti itu? Lalu dia menjawab, oh kalau itu saya pernah, Tuanku yang terhormat. Kalau pernah, pernahkah terlintas di dalam pikiranmu sebagai orang yang dewasa, orang yang pandai? Aku pun akan mengalami usia tua. Kalau begitu aku akan melakukan perbuatan baik, baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran. Tuanku yang terhormat, saya tidak memiliki pikiran seperti itu. Saya lalai, Tuan. Sahabat, engkau telah lalai. Berarti engkau telah gagal dalam melakukan perbuatan baik. Baik melalui badan jasmani, ucapan, maupun pikiran. Engkau akan diperlakukan sesuai dengan kelalaianmu. Tindakan perbuatan jahatmu itu bukan dilakukan oleh ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, sahabat, saudaramu. Perbuatan jahatmu itu juga bukan dilakukan oleh pertapa, brahmana, maupun para dewa. Perbuatan jahatmu itu dilakukan oleh dirimu sendiri. Maka engkau akan menerima akibatnya. Selesai pertanyaan kedua, ditanya lagi oleh Raja Yama. Sahabat, pernahkah engkau melihat duta surgawi yang ketiga yang muncul di dunia ini? Tuanku yang terhormat, saya tidak melihatnya. Kalau tidak pernah melihatnya, pernahkah engkau melihat seorang laki-laki, seorang perempuan yang sakit, menderita, tidur di kotorannya sendiri, tidur di air kencingnya sendiri, diangkat bahkan dibaringkan oleh orang lain? Oh Tuanku yang terhormat, kalau itu saya pernah melihat. Kalau pernah melihat, pernahkah terlintas di dalam pikiranmu
sebagai orang yang dewasa, orang yang pandai, aku pun akan mengalami sakit. Aku belum terbebas dari sakit. Kalau begitu, aku akan melakukan perbuatan baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran. Tuanku yang terhormat, saya tidak berpikir seperti itu, Tuan. Saya lalai. Sahabat, engkau telah lalai. Berarti engkau telah gagal dalam melakukan perbuatan baik. Baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran. Dan engkau akan diperlakukan sesuai dengan kelalaianmu. Tindakan jahatmu itu bukan dilakukan oleh ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, sahabat, kerabat saudaramu. Perbuatan jahatmu itu juga bukan dilakukan oleh pertapa, brahmana, para dewa. Tetapi perbuatan jahatmu itu dilakukan oleh dirimu sendiri. Maka engkau akan menerima akibatnya. Kemudian Raja Yama bertanya lagi tentang duta surgawi yang keempat. Sahabat, pernahkah engkau melihat duta surgawi yang keempat yang muncul di dunia ini? Tuanku yang terhormat, saya tidak pernah melihatnya. Kalau begitu, sahabat, pernahkah engkau melihat seorang perampok, ya, atau biang perampok, lalu ditangkap oleh raja, kemudian raja menjatuhkan berbagai macam hukuman. Raja juga menyuruh mencambuk orang ini. Raja juga menyuruh untuk memenggal orang ini dengan pedang. Tuanku yang terhormat, saya pernah melihatnya kalau itu. Kalau memang pernah melihatnya, pernah nggak terlintas di dalam pikiranmu sebagai orang yang dewasa, orang yang pandai? Aku pun kalau melakukan perbuatan jahat akan mendapatkan siksaan, penderitaan. Bagaimana nanti di kehidupannya akan datang, ya, atau di alam lain maksudnya gitu. Kalau begitu aku akan melakukan perbuatan baik. Baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran. Tuanku yang terhormat, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya lalai, Tuan. Sahabat, engkau telah lalai, tidak berpikir seperti itu, berarti engkau telah gagal dalam melakukan perbuatan baik, baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran. Engkau akan diperlakukan sesuai dengan kelalaianmu. Tindakan jahatmu itu bukan dilakukan oleh ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, sahabat, saudaramu. Perbuatan jahatmu itu juga bukan dilakukan oleh pertapa, brahmana maupun para dewa. Tetapi perbuatan jahatmu itu dilakukan oleh dirimu sendiri. Maka engkau harus menerima akibatnya. Selesai pertanyaan keempat, diberi pertanyaan yang terakhir, yang kelima, ya, yaitu duta surgawi yang kelima. Sahabat, pernahkah engkau melihat duta surgawi yang kelima yang muncul di dunia ini? Tuanku yang terhormat, saya tidak pernah melihat. Kalau tidak pernah melihat, pernahkah engkau melihat
Seorang laki-laki, seorang wanita yang meninggal dunia 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tubuhnya bengkak, ya, busuk, mengeluarkan cairan. Tuanku yang terhormat, kalau itu saya pernah melihatnya, Tuhan. Kalau begitu, pernah nggak terlintas di dalam pikiranmu sebagai orang yang dewasa, orang yang pandai, bahwa aku pun akan mengalami kematian. Aku belum terbebas dari kematian. Kalau begitu, aku akan melakukan perbuatan baik. Baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran. Tuanku yang terhormat, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Sahabat, berarti engkau telah lalai dan gagal dalam melakukan perbuatan baik. Baik melalui tubuh, ucapan, maupun pikiran yang baik. Engkau akan diperlakukan sesuai dengan kelalaianmu. Tindakan jahatmu itu bukan dilakukan oleh ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, sahabat, saudaramu. Tetapi perbuatan jahatmu itu dilakukan oleh dirimu sendiri. Perbuatan jahatmu itu bukan dilakukan oleh pertapa, brahmana maupun para dewa. Perbuatan jahatmu itu dilakukan oleh dirimu sendiri, maka engkau akan menerima akibatnya. Maksudnya itu hasilnya dari perbuatan yang dilakukan. Selesai pertanyaan yang kelima ini. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Maka penjaga neraka itu menyeretnya ke alam neraka. Kemudian dia di situ menjatuhkan berbagai macam hukuman dan siksaan akibat dari perbuatannya. Di mana dia itu diceritakan dalam Majjhima Nikaya ketiga, dia ditusuk dengan tongkat besi yang panas membara melalui 5 titik. Ya, tangan kanan ditusuk, ya, tangan kiri ditusuk, kaki kanan, kaki kiri ditusuk sama tongkat besi yang panas membara, menyengat. Dan titik kelima perut ya ditusuk sama besi yang panas membara. Nah, selanjutnya siksaan pertama, ya tubuhnya itu dibenturkan oleh penjaga neraka. Kemudian dikuliti ya dengan kampak yang sangat tajam ya. Nah, disitulah dia merasakan sakitnya, perasaan yang menusuk, menyakitkan, menyiksa. Walaupun demikian dia tidak mati-mati, ya meskipun dimatiin nggak mati-mati. Sebelum karma buruknya habis. Setelah siksaan pertama, datang lagi siksaan yang kedua. Di mana tubuhnya diangkat, dijungkil balikan ke bawah. Kemudian tubuhnya dikuliti dengan pisau pengukir yang sangat tajam. Ya, dia itu merasakan perasaan yang menyiksa, menusuk, menyakitkan. Walaupun demikian dia tidak mati-mati. Sebelum karma buruknya habis. Sudah disiksa yang kedua, yang ketiga disiksa lagi. Siksaan yang ketiga apa? Dia diikat, ya diikat di kereta perang. Kemudian diseret
landasannya adalah tanah yang panas, membara, menyengat. Ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Disitulah dia merasakan penderitaan yang menusuk, menyiksa, menyakitkan. Kemudian disiksa lagi dengan siksaan yang keempat, di mana dia disuruh naik dan turun di gundukan batu bara yang panas, membara, menyengat. Kemudian dia merasakan perasaan yang menyiksa, menusuk, menyakitkan. Tapi meskipun disiksa begitu, dia nggak mati-mati, ya. Sampai karma buruknya habis baru selesai. Siksaan yang kelima, tubuhnya diangkat. Tubuhnya diangkat, dibawa ke atas, kemudian diceburkan ke logam timah benjana, ya. Nah, disitulah dia digodok. Ya, bayangkan timah yang meleleh seperti itu, lalu kita diceburkan itu bagaimana itu? Ya. Kemudian diombang-ambingkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Disitulah dia merasakan penderitaan yang menyiksa, menusuk, menyakitkan. Tapi meskipun demikian, dia tidak mati-mati. Ya, sangat berat sekali itu. Kemudian setelah siksaan kelima selesai, baru dia dilemparkan ke neraka besar. Nah, di situ dia disiksa lagi. Nah, proses neraka besar ini terlalu panjang kalau saya ceritakan, ya. Bisa memakan waktu 1 jam. Ya, bisa nggak makan ini saya kalau cerita terus, ya. Nah, singkat cerita, setelah Sang Buddha menjelaskan proses di alam neraka seperti itu kepada para biku, Sang Buddha mengatakan, "Oh para biku, aku mengetahui hal ini bukan aku dengar dari seorang pertapa atau brahmana. Tetapi ini aku mengetahui sendiri. Aku lihat sendiri. Hal ini kutemukan sendiri, oh para biku." Ya, jadi ini yang menemukan ini Sang Buddha. Jadi melihat langsung, ya, bukan kata ini, kata itu, bukan. Setelah Sang Buddha mengatakan demikian, Sang Buddha melanjutkan khotbahnya kepada para biku. Oh para biku, meski diingati oleh duta-duta surgawi, orang-orang masih banyak yang lalai. Ia akan menderita lama sekali kalau dia turun ke alam rendah. Tetapi ketika para duta surgawi ini mengingatkan orang-orang yang baik di sini, dia tidak tinggal diam dalam kebodohan, melainkan tekun mempraktikkan dhamma yang mulia. Nah, ini kisah dari Majjhima Nikaya ketiga yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Nah, dari uraian ini jelas sekali Ibu Bapak ceritanya bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini, kita ini sudah diingatkan oleh duta surgawi, baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi herannya Ibu Bapak, manusia itu kok nggak sadar-sadar gitu. Senangnya cari uang terus, berbuat buruk, berbuat onar, membunuh, sadis, dan sebagainya. Itu nggak sadar-sadar, padahal dia sudah melihat sendiri. Sudah diberi contoh oleh duta-duta surgawi. Mereka nggak sadar-sadar. Sebagai contoh tadi sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya ketika kita melihat ya orang yang lahir ke dunia,
Ya misalnya anggaplah, Pak, teman kita ini ada yang melahirkan. Ya. Begitu kita mendengar, kemudian kita datang melihat, yang benar adalah, wah, dia melahirkan seorang anak teman saya ini. Berarti aku pun juga siap untuk dilahirkan kembali. Dan dilahirkan itu sangat menderita. Karena berputar-putar di alam sangsara ini. Bagaimana aku supaya tidak dilahirkan lagi? Kalau begitu aku akan mencari jalan agar terbebas dari kelahiran. Harusnya seperti itu. Tapi orang sekarang lain, ya. Begitu melihat orang yang baru lahir, dia bilang apa? Ih, anaknya cakep ya, apalagi anak laki-laki. Bukannya merenung, malah berpikir seperti itu. Berarti salah ya Bante kalau kita senang bahagia. Iya, boleh-boleh saja. Senang, tapi disertai perenungan. Karena kita ini akan lahir kembali. Kelahiran itu sangat menderita, Ibu Bapak. Berputar-putar di alam sengsara. Apa yang mau begitu terus? Kalau saya sih nggak mau. Saya ingin terbebas dari penderitaan maupun kelahiran. Kemudian peristiwa yang kedua juga sama. Kadang-kadang kita lagi jalan, ya diingatkan oleh duta surgawi yang kedua, yaitu orang tua. Ini kita juga nggak sadar. Ya, begitu melihat orang tua, oh sudah tua ya, itu mah wajar. Malah bilangnya begitu. Harusnya kita merenung, wah aku juga akan mengalami usia tua. Kalau begitu, sebelum mengalami usia tua, aku akan melakukan perbuatan baik. Nanti diingatkan lagi oleh duta surgawi yang ketiga. Ketika kita melihat orang sakit, kita harusnya merenung. Ya, jangan berpikir saya ingin melihat orang sakit. Kira-kira bawa buah apa jeruk, yang dipikirin malah makanan. Ya, harusnya apa? Wah, teman saya sakit, aku juga akan sakit. Sebelum saya sakit, aku akan melakukan perbuatan baik melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Harusnya seperti itu. Demikian juga duta surgawi yang keempat mengingatkan kita. Kita melihat orang ditangkap oleh polisi karena dia bersalah, lalu dihukum. Nah, kita merenung, kalau orang bersalah, dia akan dihukum. Bagaimana nanti kalau di kehidupan yang akan datang? Kalau begitu saya nggak mau berbuat jahat. Saya akan melakukan perbuatan baik. Harusnya seperti itu. Begitu juga yang kelima. Datang utusan kita yang kelima, yang terakhir, yaitu kematian. Begitu melihat kematian, sadarlah wahai manusia, bahwa kita ini nggak selamanya hidup. Hidup ini hanya terbatas, nggak sampai 100 tahun. Kita sudah mati. Maka sekarang kita bertekad untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya agar kita bisa lahir di alam bahagia. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian semua, itulah yang bisa Bante sampaikan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya ceritanya panjang ini. Saya biasa kalau cerita di tempat lain itu 1 jam ya. 1 jam. Cuma di sini saya potong karena waktunya habis ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Harapan Bante semoga dengan 5 peristiwa ini untuk mengingatkan kita agar selalu sadar dan banyaklah berbuat baik. Semoga kita dapat terlahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Bante Guna Silotera. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk yang ingin bertanya langsung kepada Bante dengan menggunakan fitur raise hand, atau Bapak Ibu juga dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaannya ke dalam chat box. Bante, terdapat satu umat yaitu Kumala Dewi yang ingin bertanya secara langsung ke Bante. Silakan Ibu Kumala Dewi.
malam gitu ya Bante. Itu semua sangat berguna buat saya sendiri karena saya rasa itu sangat meningkatkan kita kompetisi. Cuma ada sesuatu yang sedikit janggal yang saya pengen tanyakan itu ini Bante. Di sini ada suara taknya, di situ gak ada suara. Jadi Bante bisa dengar suara saya ya Bante? Suara saya ya? Maaf Ibu Kumala, di sini kami tidak terdengar suara Ibu Kumala. Apakah boleh diulangi, Bu? Tes. Udah bisa dengar suara saya? Ya, Tes. Sudah terdengar. Oke. Saya oke. Thank you. Maaf ya. Sekali lagi selamat pagi Bante. Saya Kumala Dewi. Yang saya mau tanyakan ini Bante. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengingatkan cerita yang sangat bermanfaat, mengingatkan kami semua untuk apa ya? Untuk sadar, ingat berbuat baik, dan kalau kematian itu kapan aja bisa terjadi, bisa besok, bisa nanti malam, kita nggak tahu. Jadi thank you so much Bante. Terus yang kedua nih saya mau nanyakan, ini ada sedikit yang janggal Bante. Tadi kan Bante cerita soal tidak berbuat baik kemudian karena lalai kemudian dihukum ya kan di alam neraka. Cuma saya agak bingungnya gini, kan yang saya tahu selama ini ketika kita berbuat baik pastinya ada karma baik dong ya Bante ya. Kalau kita berbuat jahat pastinya ada yang namanya karma buruk. Tapi kalau kita tidak berbuat baik atau tidak pun berbuat jahat, bukannya itu tidak akan membuahkan karma baik ataupun buruk gitu. Wipakanya kan nggak ada, artinya kalau saya duduk aja berarti saya tidak berbuat jahat dong gitu. Harusnya kan nggak ada hukumannya gitu. Jadi saya agak bingung ketika tadi Bante bilang ketika kita tidak berbuat baik bukan berarti kita berbuat jahat gitu. Jadi saya agak bingung di sini begitu Bante. Mungkin boleh tolong bantu dijelaskan kembali atau dicerahkan, saya ini yang kurang paham atau gimana. Ya, thank you banget Bante, itu saja. Terima kasih Bante. Coba maksudnya gimana? Saya nggak begitu, kurang jelas. Bisa dijelaskan? Ci, coba jelasin ke saya maksudnya apa? Oke Bante. Kalau tidak salah yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Kumala Dewi adalah Bu Kumala Dewi agak sedikit bingung dengan penjelasan Bante yang mengatakan bahwa kalau kita berbuat jahat maka kita masuk ke alam yang rendah. Kemudian apakah itu akan terjadi kalau kita misalnya sebelumnya berbuat jahat kemudian kita berbuat baik, apakah yang akan terjadi Bante? Seperti itu bukan Bu Kumala Dewi? Sorry, bukan. Jadi maksudnya begini, sederhana saja yang saya paham kan begini, kalau kita berbuat baik, otomatis ada namanya karma baik, betul. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka akan ada hukumannya, karma buruk, betul. Nah, kalau kita tidak berbuat baik itu baik atau jahat, contohnya kita cuma duduk, berarti kan kita tidak berbuat baik ataupun jahat. Tentunya tidak akan ada karma yang dihasilkan dong, atau tidak ada karma baik atau buruk, tidak ada wipakanya yang terhasilkan kan gitu. Jadi tadi saya mendengar sedikit cerita dari Bante ketika terjadi hukuman neraka itu, dihukum karena lalai karena tidak melakukan perbuatan baik. Jadi maksud saya begini, ketika kita tidak melakukan perbuatan baik kan bukan berarti kita melakukan perbuatan jahat. Kenapa dihukum di neraka seperti itu? Paham ya maksud saya, Ci? Tes. Oke. Maaf Ibu Kumala, apakah boleh diulangi lagi? Sekarang Bantenya sudah menggunakan headset. Maaf ya Bu. Maaf Bu, masih ke mute. Bante, udah terdengar suara saya? Tes. Oke. Ya, sudah. Oke, bagus. Sorry Bante, saya ini ulang lagi ketiga kali. Oh iya. Iya, baik. Jadi begini Bante, sepengetahuan saya, biasanya kalau kita manusia berbuat baik, itu kan pasti ada hasil dari karma baik kita. Wipakanya itu ada betul. ya Bante.
Nah, kalau Ya. kita misalnya berbuat jahat, pasti ada dong hasil dari perbuatan jahat kita. Ya. Back kamanya ada, wipakanya ada. Nah, kalau saya itu cuma duduk doang, artinya saya tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat kan? Tentu tidak akan ada yang namanya hasil dari perbuatan itu. Betul nggak Bante? Betul ya? Iya, Terus, betul ya. jadi yang tadi saya dengar dari cerita Bante itu, kan Bante ada cerita soal lalai dalam melakukan hal baik, kemudian dihukum dengan sangat kejamnya gitu di neraka dan seperti itu ya. Jadi maksud saya begini Bante, ketika seseorang tidak melakukan perbuatan baik, itu kan tidak berarti dia melakukan perbuatan jahat. Kenapa harus dihukum di neraka? Seperti itu Bante, saya agak bingung gitu. Paham Iya, ya? paham. Oh Jadi iya. mungkin Bante boleh tolong memberikan sedikit pencerahan yang saya yang kurang cerah kali. Terima kasih Iya. Bante. Nah, Thank you Bante. nah ini Ibu baru saya bisa jelas. Kalau tadi saya nggak jelas, ya. Sip Bante, Jadi sip. begini, orang yang jahat yang dihukum neraka itu maksudnya adalah dia yang kejahatannya luar biasa, Ibu Bapak. Tapi kalau kita anggaplah kita cuman melanggar yang kecil-kecil, sedangkan perbuatan baik kita banyak, jangan takut masuk ke neraka. Mungkin bisa lahir di alam manusia, bahkan bisa di alam dewa. Nah, tergantung dari berat bobot kebajikan kita. Gitu. Misalnya anggaplah kita cuma salah kecil, tapi kebajikan kita banyak sekali. Jadi mungkin saja kita lahir di alam manusia atau di alam dewa, tapi tingkatnya rendah. Karena ada unsur kejahatannya sedikit. Gitu. Tapi kalau kita banyak berbuat baik, bisa lahir di alam dewa atau di alam Brahma. Itu. Ya, jelas Bante. Terima kasih udah konfirmasi kembali. Soalnya tadi saya kaget ketika saya mendengar lalai dalam membuat baik berarti melakukan kejahatan, itu kan serem gitu. Thank you Bante. Semuanya udah jelas ya. Terima kasih Bante. Baik. Terima kasih juga ya. Iya, tadi dari pertanyaan tadi sebenarnya saya ceritanya panjang dan lebar. Cuman karena keterbatasan waktu agak sedikit tadi saya kebut. Iya. Sehingga sulit memberi contoh-contoh yang ini karena waktunya cuma 35 menit. Karena saya biasa ceramah 1 jam baru itu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Makasih Bante. Silakan lanjut. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Kumala dan mohon maaf tadi ada kesalahan. Selanjutnya Bante, kita ada pertanyaan dari chat. Berikut pertanyaannya, Namo Buddhaya Bante, apabila hingga saat ini seseorang banyak lalai dengan melakukan perbuatan jahat melalui tubuh, ucapan maupun pikiran yang pantas untuk terlahir di alam neraka. Namun setelah mendengar Dhamma, pada detik itu juga seseorang bertobat dan melakukan perbuatan baik melalui tubuh, ucapan maupun pikiran yang pantas terlahir di alam surga hingga masa hidupnya berakhir. Orang seperti ini apakah akan tetap terlahir di alam neraka terlebih dahulu, lalu kemudian terlahir di alam surga setelah itu? Terima kasih Bante Sotihotu, Namo Buddhaya. Iya, pertanyaan sangat bagus sekali. Belum tentu lahir di alam neraka, meskipun ada kesalahan. Lihat perbuatannya. Ya, ada perbuatan jahat, tapi tidak parah. Ya, dalam agama Buddha disebut kalau yang parah itu garuka karma. Ya. Tapi kalau bukan garuka karma, masih ada kesempatan melakukan kebajikan-kebajikan sehingga bisa menimbulkan lahir di alam yang lebih bahagia lagi. Sekali lagi, orang yang lahir di alam neraka, khususnya ya dalam agama Buddha ada 5 ya, salah satunya membunuh arahat. Ini pasti lahir di alam neraka, pasti sudah nggak mungkin lagi. Ya, ini hukumannya mati, pasti lahir di alam neraka. Kedua, melukai Buddha. Ini pasti lahir di alam neraka. Tidak ada ampun. Meskipun seorang Buddha datang memberikan ceramah khotbah, dia tetap lahir di alam neraka. Yang sudah pasti lahir di alam neraka. Ketiga, membunuh ibu. Ya, maaf, memecah belah sangga.
Yang keempat, membunuh ibu. Yang kelima, membunuh ayah. Ini yang tidak ada ampun. Ya, pasti masuk neraka. Tapi kalau yang kecil-kecil, anggaplah kita membunuh nyamuk, ya membunuh semut, ya nggak seganas langsung neraka lah, nggak mungkin lah. Kan kita ada perbuatan-perbuatan baiknya. Misalnya lagi cuma berdusta, tapi jarang dilakukan, tapi ada berdustanya, melanggar. Ya nggak mungkin langsung masuk neraka, nggak sekejam itu. Orang masuk neraka juga nggak semudah itu. Masa cuman nyolong sedikit masuk neraka, membunuh semut masuk neraka. Lah nggak mungkin begitu. Jadi kita jangan takut. Ya kecuali yang 5 ini pasti terjadi. Maka itu Bante menyarankan, walaupun kita belajar sila, mempraktekkan sila, ada salah-salah sedikit, nggak usah berpikir, waduh nanti saya ke neraka. Tidak, itu mah kecil. Kita masih tetap itu karma, tapi karmanya kan kecil, cuman berdusta sedikit, ya. Dan kita berusaha untuk tidak berdusta lagi. Lakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi tidak mungkin lahir di alam neraka. Bisa kita lahir di alam bahagia atau serendah-rendahnya alam manusia. Itu yang saya maksud. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Bante, mungkin ini ada pertanyaan terakhir, apakah boleh Bante? Boleh. Masih ada waktu 10 menit, silakan. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Bagaimana kita bisa terus memaintain diri kita untuk terus lebih banyak menanamkan karma baik daripada karma buruk? Anumodana Bante. Iya. Untuk supaya kita menjadi orang baik, ya, dan melenyapkan karma buruk, caranya adalah kita harus berusaha melatih sila, ya. Mungkin terdapat kesalahan, coba kita berusaha lagi. Kalau salah lagi, coba kita berusaha lagi untuk tidak bersalah. Jadi di dalam keseharian ini kita praktekkan sila kita. Ya, jangan kendur, ya, jangan berhenti sampai di situ saja. Terus berjuang. Lama-lama pasti bisa. Pepatah mengatakan, apapun yang sulit, kalau kita mau merubah perilaku kita yang tadinya buruk, ingin menjadi lebih baik, pasti bisa. Selama ada niat, ada tujuan, di situ pasti ada jalan. Nah, sehingga dengan waktu, ya, yang terus berubah, kemudian usaha terus menerus, lama-lama kita menjadi bersih, menjadi lebih baik. Saya umpamakan seperti kopi. Kopi itu kan kotor, sama seperti kita ini kotor, banyak membunuh, mencuri, berzina, ini artinya kita kotor. Ya, ibaratnya sebuah kopi seperti itu. Kopi ini kotor, bagaimana supaya kopi ini bisa bening? Caranya kita tuang air bening. Ya, kita tuang satu gelas, maka kopi ini berubah akan menjadi bening. Artinya, meskipun kita katakanlah tadinya jahat, ya, supaya menjadi lebih baik, ya kita berbuat baik sedikit, berbuat baik lagi terus, berbuat baik, ya rajin ke wihara, rajin ke tempat ibadah, berdana, mempraktekkan sila, bermeditasi. Lama-lama tubuh kita ini bersih. Kita mengikis kekotoran batin. Nah, lama-lama kita bisa mencapai kesucian. Nah, jadi begitulah caranya. Terima kasih atas pertanyaannya yang terakhir ya. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama ya. Selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami mohon maaf kepada mungkin umat yang bertanya, cuman kami belum sebutkan karena keterbatasan waktu. Kami juga segenap keluarga Wihara Pelidama Suka dan para umat mengucapkan terima kasih kepada Bante atas waktu dan kesempatannya untuk membabarkan dhamma pada hari ini. Jika Bante ingin meninggalkan ruangan, kami persilakan Bante.
Baiklah, tiba saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana paramita. Bapak Ibu juga dapat berdana melalui rekening yang tertera di layar nanti. Kepada operator kami persilahkan. Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Saha Dharma Jaya dengan nomor rekening adalah 244 300 5960. Mohon untuk menambahkan angka 19 pada akhir nominal. Terima kasih. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Santri Ratna. Terima kasih atas dana-dana yang diberikan oleh Bapak Ibu. Sebelum kita menutup kebaktian kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman terkait acara akan dilaksanakan pada minggu depan. Kepada operator dipersilahkan. Dari VPDSY akan melakukan Sunday Service pada jam 7 malam hari ini dengan tema komunikasi yang tepat dengan orang tua yang akan disampaikan oleh Pak Basuki. Next. Kemudian setiap Senin dan Selasa jam 7:30 malam kita juga akan mengadakan chanting malam kepada Bapak Ibu, silakan untuk join. Pada hari Rabu, tanggal 10 Maret jam 7 malam, kita juga akan meditasi bersama Ajan Acalo. Kemudian setiap hari Kamis, jam 7 malam, VPDS juga akan mengadakan talk series. Oke, untuk VPDS Talk Series, di sini belum ada pembicaranya. Nanti untuk update-nya akan kami berikan lewat WhatsApp. Selanjutnya, pada hari Sabtu 13 Maret jam 7 malam, kita juga akan mengadakan kebaktian bersama Bhikkhu Sujata dari USA. Selanjutnya, kemudian pada hari Minggu 14 Maret jam 9 pagi, kita juga akan mengadakan kebaktian yang akan disampaikan oleh Romo Rudi Arijanto. Kepada Bapak Ibu, kami membuka volunteer untuk MC kebaktian online dengan requirement-nya adalah usia minimal 15 tahun, berkomitmen untuk bertugas sesuai jadwal dan disiplin. Jika Bapak Ibu tertarik untuk menjadi volunteer MC, silakan menghubungi Ci Irawati atau Ko Henry.